diganggu. Saudara, begitu Nabi dengar, marah Nabi. Saudara, apa kata Nabi? Wa malakum wa da'watul jahiliyah. Malakum wa da'watul jahiliyah. Apa-apaan ini kata Nabi? Ada urusan apa kalian menggunakan propaganda jahiliyah, propaganda rasis, propaganda fasis, propaganda yang ingin adu domba Muhajirin dan Ansor. Nabi mengatakan, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan itu propaganda rasis, propaganda jahiliyah. Kenapa? Karena itu propaganda bau busuk. Jadi propaganda kesukuan, adu domba antar suku, adu domba antar golongan. Nabi mengatakan dakwatul jahiliyah, propaganda jahiliyah. Kata Nabi, nggak sampai di situ. Kata Nabi, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalin, jangan dikerjain. Itu propaganda busuk, propaganda jahat. Tahu-tahu seorang kafir, saudara, biangnya munafik, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, saudara. Apa dia katakan, saudara? Dia katakan kepada kawan-kawannya, lain raja'na ilal Madinah. Kalau nanti kita sudah pulang sampai di Madinah, kata dia, saudara, la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal. Kita ini orang-orang mulia, orang-orang Ansor akan mengusir itu orang-orang hina, para pendatang, saudara, yaitu orang-orang Muhajirin. Jadi munafikin memanfaatkan kesempatan adu domba pribumi dengan pendatang, saudara. Sayyidina Umar dengar, radhiyallahu anhu, beliau datang ke Nabi, ya Rasulullah, dakni anak arasa. Ya Rasulullah, izinkan aku tebas batang leher orang ini. Dia mengadu domba, dia mau pecah belah. Kata Nabi, lah, jangan ya Umar. Nanti kalau kau bunuh dia, ya tahaddatsun nas, orang-orang akan ngomong anna Muhammadan yaqtulu ashabah, bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Walaupun dia munafik, dia ikut rombongan kita. Orang luar kafir lihat ini golongan kita. Kalau kita bunuh, orang kafir akan mengatakan Muhammad bunuh saudaranya sendiri, Muhammad bunuh sahabatnya. Kata Nabi, jangan. Nah, akibat daripada peristiwa tersebut, saudara, turunlah firman Allah dalam surat Al-Munafiqin ayat 8. Allah menceritakan kisah tersebut, saudara. Allah nyatakan, saudara, dalam kisah tersebut, yaqulun lain raja'na ilal Madinah. Mereka orang munafik berkata, kalau kami pulang kembali ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Niscaya orang-orang mulia dari kita, maksudnya Ansor, akan mengusir itu pendatang yang hina. Saudara, lalu Allah jawab, Allah nyatakan dalam ayat tersebut, walillahil izzatu walil rasulih walil mu'minin. Kemuliaan itu bukan milik suku, bukan milik golongan, bukan milik kelompok, tapi lillah, milik Allah, walil rasulih, dan milik rasulnya, walil mu'minin, dan milik orang yang beriman. Selanjutnya Allah nyatakan, saudara, walakinnal munafiqin la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik nggak ngerti, nggak tahu, saudara. Jadi Allah yang menjelaskan dalam surat Al-Munafiqin ayat 8, Allah ceritakan peristiwa tersebut, saudara. Alhamdulillah, propagandanya munafik gagal, nggak berhasil. Ansor dan Muhajirin tetap bersaudara. Takbir. Saya tanya sekali lagi, ajaran Nabi indah tidak? Ajaran Nabi bagus tidak? Sallu ala Nabi. Yang kedua, yang terakhir, saudara,
Begitu Nabi wafat, sallu ala Nabi, keluarga Nabi dan para muhajirin kumpul di sekitar rumah Nabi. Saat itu di Saqifah Bani Sa'idah orang-orang Ansor juga kumpul. Mereka bingung, mereka diskusi musyawarah. Ini Nabi kan sudah wafat, lalu pemimpin kita siapa? Debat saudara. Nah, orang Ansor ada dua suku terkenal, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj saudara diskusi. Kata Aus apa ya? Sudah. Sepeninggal Nabi yang jadi pemimpin kita semua dari suku kami Aus. Khazraj tidak terima. Oh, nggak bisa. Yang mimpin dari kami Khazraj. Dulu Aus dan Khazraj bermusuhan. Tapi setelah datang Nabi, datang taufik dan hidayah, masuk Islam, mereka bersaudara. Begitu Nabi wafat, orang-orang munafik maju domba, saudara. Ansor dulu yang dia domba. Ayo, Muhammad udah mati, udah meninggal. Siapa yang pemimpin? Mereka ribut. Bahkan sebagian sudah cabut pedang, saudara. Hampir terjadi pertumpahan darah. Saat itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendapat kabar, saudara. Jenazah Nabi masih di rumah, keluarga Nabi masih menjaga, muhajirin ikut menjaga di luar rumah Nabi. Ini sudah mulai ada perselisihan. Abu Bakar mengajak Sayyidina Umar, mengajak Ubaidah ibn Jarrah berangkat ke Saqifah Bani Sa'idah. Dikasih nasihat, jangan begini, Nabi baru wafat, ini ada apa, mau pecah belah Aus, Khazraj. Akhirnya mereka sepakat damai, tapi syarat pemimpinnya dua, satu dari Aus, satu dari Khazraj. Mana mungkin khalifah dua, saudara. Dinasihati sama Sayyidina Abu Bakar, nggak boleh, khalifah itu satu, menyatukan umat, jangan membawa ribut. Singkat cerita, Abu Bakar memberi solusi. Kalau bisa ini ditunda, kita selesaikan dulu urusan jenazah Nabi. Tapi kalau memang nggak bisa ditunda, Aus dan Khazraj hampir ribut. Kalau ditinggal ribut lagi, saudara. Akhirnya kata Abu Bakar, angkat tangan Sayyidina Umar sebelah anak-anak. Kalau kalian mau pilih khalifah, pilih satu di antara dua. Angkat tangan Sayyidina Umar. Yang ini Umar ibn Khattab, atau yang ini Abu Ubaidah ibn Jarrah. Aku tahu keduanya dekat dengan Nabi, keduanya dicinta oleh Nabi, keduanya iman takwa aja, nggak ada yang memungkiri. Semua Ansor terdiam, saudara. Tapi saat itulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tarik tangannya. Ya Abu Bakar, ittaqillah. Hei Abu Bakar, takutlah kau kepada Allah. Mana mungkin kami berdua bisa melebihi kau. Masya Allah, nggak ada yang berebut, saudara, nggak ada. Mentunjuk-tunjukkan. Takbir. Begitu Sayyidina Umar mengatakan begitu dan menyatakan Abu Bakar yang paling layak untuk menjadi khalifah. Seluruh orang Ansor setuju. Mulai saat itu Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, yang saya membahas bukan Saqifah, bukan. Ada yang menarik. Satu. Sepanjang hidup Nabi, dari mulai hijrah sampai wafat, Nabi yang memimpin Madinah. Tidak ada satu orang pribumi pun yang mengatakan kami dijajah oleh Muhammad, kami dijajah oleh Muhajirin, kami dijajah oleh Quraisy dari Mekah. Enggak ada. Semua pribumi Ansor sami'na wa ata'na, walaupun yang mimpin pendatang, saudara. Kira-kira jelas tidak? Dua. Begitu Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Pendatang Muhajir, Quraisy. Setelah itu naik Sayyidina Umar ibn Khattab
radhiyallahu anhu, pendatang muhajir Quraisy. Setelah itu diganti dengan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu, pendatang muhajir Quraisy Mekah, saudara. Berikutnya datang Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa karamallahu wajhah, pendatang muhajir dari Quraisy. Tapi lihat, sepanjang Khulafa Rasyidin, saudara, tidak ada satu Ansor pun yang mengatakan kami pribumi dijajah oleh Quraisy, muhajir, pendatang dari Mekah. Tidak ada. Semua sami'na wa ata'na. Indah tidak? Indah tidak? Setelah Khulafa Rasyidin, setelah Sayyidina Hasan berdamai dengan Muawiyah, saudara, Bani Umayyah berkuasa. Ibu kota dipindah ke Damaskus di Syam. Sepanjang kepemimpinan Bani Umayyah, semua warga mendidak, saudara. Nggak ada mengatakan kami dijajah. Nggak ada. Semuanya taat kepada khalifah. Indah tidak? Datang Bani Abbas, dipindahin ibu kota ke Baghdad di Irak. Tidak ada satupun orang Irak yang mengatakan Bani Abbas pendatang dari Mekah, Quraisy, kami dijajah oleh pendatang. Enggak ada. Indah tidak? Indah tidak? Terakhir datang Turki Utsmani, bukan Arab, ajak jadi khalifah. Seluruh orang Arab, seluruh negara Arab tunduk taat kepada khalifah. Enggak ada orang Arab mengatakan kami dijajah oleh Ajam, kami dijajah oleh Turki. Tidak ada. Itu persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi. Saya tanya sekali lagi, indah tidak? Indah tidak? Shallu ala Nabi. Nah, baiklah ya, di penutup ini pesan yang saya mau sampaikan. Saya kaget dan sakit hati, saudara. Kagetnya kenapa? Kok ada yang tega, saudara, ngaku sebagai Gus, ngaku sebagai kiai, ngaku sebagai ulama, saudara. Di dalam ceramahnya di mana-mana viral di YouTube, saudara. Dia katakan habaib penjajah, habaib datang ke Indonesia sebagai penjajah. Kurang ajar, biadab, tidak punya malu. Masya Allah, saudara. Habaib datang dari Hadramut ke Indonesia berdakwah, menyebarkan Islam lewat perdagangan, lewat pergaulan, lewat perkawinan. Datu-datunya habaib ke Indonesia, ganda yang bawa istri dari Hadramut, saudara. Mereka nikah dengan perempuan-perempuan Indonesia. Nggak sampai di situ, saudara. Hasil kerja jorih mereka, 90% bangsa Indonesia masuk Islam. Saya tanya, bagus tidak? Itu jajah atau dakwah? Menjajah atau berdakwah? Yakin? Nggak sampai di situ. Ketika itu ada putri-putri raja yang sakit, diobati oleh kalangan habaib, sembuh. Habaibnya diangkat jadi mantu, saudara. Sehingga keturunannya menjadi keturunan raja-raja di Nusantara, saudara. Nggak sampai di situ. Kesultanan di Indonesia buka sejarah. Lihat berapa banyak habaib jadi mufti mereka, habaib jadi panglima perang mereka, habaib menjadi penasehat raja, habaib menjadi mantu raja, termasuk Kesultanan Palembang, saudara. Dulu Sultan Badruddin II, saudara, punya mantu ada kalangan dari habaib. Karena melawan Belanda,
dibuang ke Ternate, saudara. Turun temurun di Ternate, saudara. Sampai hari ini dari Ternate sampai Gorontalo keturunan Sultan Badruddin masih ada. Subhanallah. Jadi habaib berbaur dan mereka merasa ini tanah air mereka. Kenapa? Karena ibu mereka orang Indonesia asli, saudara. Nenek mereka orang Indonesia asli. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya habaib dengan seluruh pribumi, saudara, merasa berkeluarga, bersaudara, bersatu. Makanya para habaib di mana-mana ikut perang melawan Belanda, melawan Portugis, melawan Inggris, melawan Jepang. Shallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ya kok ada yang bilang habaib penjajah. Makanya belajar dulu dari konsep muhajirin dan ansor. Ansor nggak pernah nyebut muhajirin penjajah. Maka itu saya mau tanya semua di sini, pribumi dan pendatang siap bersatu, siap bersatu, siap bersaudara. Takbir, takbir, takbir. Pak, Bu, kalau yang ngomong begini orang biasa, saya nggak kaget. Yang ngomong aku sebagai Gus, yang ngomong aku sebagai kiai, yang ngomong aku sebagai ulama, bahkan ada yang aku sebagai